Spotify cetak pendapatan 67 triliun, targetkan 260 juta pelanggan. Akhir-akhir ini TikTok Music juga mengakhiri layanannya. Apakah saham Spotify menjadi menarik untuk dimiliki? Mari kita bahas. Hai Sobat Investor, selamat datang di Islam Invest, dan kali ini kita akan membahas saham Spotify. Spotify itu adalah layanan streaming yang paling terkenal di dunia ya. Banyak layanan streaming seperti Apple Music, YouTube Music, kemarin ada TikTok Music dan sebagainya. Tapi di antara semua layanan itu, Spotify adalah layanan yang memiliki pangsa pasar paling banyak nih teman-teman. Nah, dalam beberapa hari ini Spotify itu naik lumayan signifikan ya, padahal analisis dari Yahoo Finance itu sebenarnya mereka tidak memenuhi ekspektasi dari para analis. Meskipun begitu, sahamnya tetap saja naik nih. Nah, kenapa bisa begitu? Kita lihat dulu ya. Nih, berita terbaru nih dari lifestyle.business.com. Spotify cetak pendapatan 67,1 triliun, targetkan 260 juta pelanggan berbayar ya. Kita tahu ya bahwa Spotify itu memang sudah sangat terkenal, bahkan di Indonesia. Kita tahu ya bahwa generasi milenial dan Gen Z itu kan mereka sudah tidak lagi mendengarkan musik lewat kaset, CD dan sebagainya ya. Sekarang mereka semua berlangganan streaming music, dan yang paling terkenal ya tiga sih, Apple Music, YouTube Music, dan Spotify ya teman-teman. Sedangkan Spotify ini memiliki pangsa pasar yang paling besar karena memang yang paling lebih dulu ya dibandingkan dengan Apple Music maupun YouTube Music. Nah, secara per kuartalnya nih teman-teman, pendapatannya adalah sekitar 67 triliun atau naik 19% ya. Dengan laba bersih itu 5,03 triliun. Wow, atau naik 4 kali lipat dari tahun sebelumnya. Nanti kita cek ya di Google Finance ini, tapi kita pahami dulu beritanya nih. Dan ada satu hal yang menguntungkan bagi Spotify, yaitu TikTok Music itu baru saja mengakhiri layanannya akhir-akhir ini teman-teman. Dan tentu saja ketika pesaingnya itu tidak lagi membuka layanan, tentu saja akan menjadi angin segar ya bagi Spotify, karena sebagian dari pelanggannya tentunya akan pindah ke platform streaming yang lainnya, dan salah satunya adalah Spotify ini teman-teman. Dan satu hal lagi yang membuat laba Spotify dan pendapatannya naik itu karena dalam beberapa bulan terakhir, yaitu awal Juni, Spotify itu juga baru saja menaikkan harga ya. Tentunya bukan keinginan Spotify semata-mata, tapi juga karena pengaruh inflasi. Dan bukan cuma Spotify saja, tapi juga Google, YouTube, dan layanan-layanan dari beberapa platform-platform lainnya juga menaikkan harganya. Tapi secara akuntansi tentunya ini akan menaikkan pendapatannya teman-teman ya. Dan juga Spotify itu terus berinovasi ya dengan meluncurkan video musik meskipun masih dalam versi beta. Oke, kita cek sekarang langsung di websitenya dulu teman-teman. Jadi ini ya, jika kalian ingin mendengarkan Spotify, sekarang platformnya itu udah banyak. Dari mulai platform website seperti ini, atau juga aplikasi desktop, juga mobile, iPhone, Android, dan sebagainya, semuanya bisa untuk mendownload dan memutar aplikasi Spotify ini teman-teman. Untuk lokasi kantor pusatnya sendiri itu ada di Sweden ya, jadi di Eropa teman-teman. Dan kantor cabangnya sudah ada di banyak lokasi di dunia seperti di Belgia, Jerman, dan tentu saja USA teman-teman. Tapi sepertinya belum ada di Indonesia ya. Tapi layanannya ada, cuman kantornya saja yang belum ada di Indonesia teman-teman. Nah, jika kalian ingin melihat lebih lanjut tentang Spotify, bisa klik di sini ya, di kolom investor sini. Di sini akan disediakan banyak data yang bisa kita pelajari untuk Spotify ini teman-teman. Nah, termasuk ya di financial statement, dan juga ada earning webcast. Jadi ketika mereka akan mengumumkan laporan per kuartalnya atau laporan tahunannya, biasanya mereka menggunakan webcast ini untuk mengumumkannya teman-teman. Ini sekedar informasi saja, siapa tahu kalian ingin meneliti lebih lanjut, karena video ini kan untuk awalan bagi kalian ingin meneliti tentang Spotify. Tapi tetap saya kasih tahu caranya ya di sini. Jika kalian ingin membaca tentang financial statementnya juga di sini. Kalau saya, nah kita bisa download seperti ini nih, klik di financial statement tadi, dan halamannya banyak, ada 47 halaman ya.
Tapi seperti ini sepertinya akan kurang menarik kalau dijadikan konten YouTube. Makanya saya lebih suka untuk menyajikan data dari situs-situs seperti Google ini ya, karena sebenarnya hampir sama saja dibandingkan dengan laporan keuangan seperti ini teman-teman. Tapi kalau kalian tertarik, silahkan tuliskan di kolom komentar, nanti bisa akan saya buatkan video tentang cara membaca laporan keuangan langsung dari data yang rilis oleh Spotify atau perusahaan-perusahaan yang lainnya teman-teman. Tapi untuk sekarang kita ini aja cek belajar dari situs-situs yang sudah menyediakan laporan ringkasnya ya, seperti Google Finance ini teman-teman. Nah, kita cek lagi ya, Spotify pada saat saya merekam video ini di tanggal 16 November 2024 itu diperdagangkan di harga $458 per lembar saham ya. Tentunya kita di Indonesia tidak perlu membeli per lembar saham, tapi karena kita bisa membeli secara fractional shares melalui aplikasi-aplikasi terkenal seperti Nanovest, Peluang, dan juga Reku Saham ya. Dan dengan biaya yang sangat murah mulai dari harga 5.000 atau 15.000 saja teman-teman. Kita cek di sini dalam 5 hari terakhir naik 12%, lumayan banyak teman-teman. Dalam 1 bulan terakhir naik 23%, wow. Dalam 6 bulan terakhir naiknya sampai 51%, luar biasa kenaikannya. Sedangkan dalam 1 tahun terakhir ini yang menarik teman-teman, naiknya sampai 163%. Lihat chartnya, sangat indah sekali ya, seperti ini teman-teman. Nah, dalam 5 tahun terakhir ini ternyata sudah naik sampai 210%. Ini sempat turun ya karena biasa waktu pandemi. Meskipun banyak orang tidak keluar rumah, tapi ternyata cukup mempengaruhi saham Spotify sampai turun 77%. Tapi overall, kalau kita menghold saham Spotify dalam 5 tahun terakhir itu sudah naik sampai 210% teman-teman. Untuk kapitalisasi pasarnya, itu Spotify sudah besar, tapi belum terlalu besar. Artinya masih memiliki peluang untuk bertumbuh, yaitu kapitalisasi pasarnya itu $92 miliar ya. Kita bandingkan saja dengan Microsoft yang sampai $2 triliun. Tentunya peluang bagi Spotify untuk tumbuh masih sangat besar ya kemungkinannya. Karena kayak Microsoft juga dalam 10 atau 20 tahun yang lalu juga valuasinya tidak sebesar itu. Artinya Spotify juga memiliki potensi untuk tumbuh masih sangat banyak ya teman-teman. Untuk PE-nya nih, ini yang cukup menjadi concern karena PE-nya itu masih sangat mahal ya, yaitu sampai 191 kali. Kalian harus mengetahui ini karena ketika kalian membeli saham Spotify, kalian tidak membeli untuk mendapatkan dividennya, tapi murni untuk capital gain ya teman-teman. Oke, sekarang kita cek lebih lanjut mengenai ininya nih, mengenai pendapatannya. Kita cek secara tahunan terlebih dahulu teman-teman, dari tahun 2019, 20, 21, 22, dan 23. Itu pendapatannya selalu meningkat, tidak pernah turun. Meskipun ada pandemi dan sebagainya, selalu terus-menerus meningkat ya secara pendapatan. Nah, kita cek secara per kuartalnya, ini nih. Kita cek yang kuartal terakhir aja ya, di bulan September tahun 2024. Itu pendapatannya mencapai 3,99 miliar euro atau naik sampai 18% ya. Sedangkan laba bersihnya ini yang luar biasa. Meskipun pendapatannya itu naik 18% ya, itu jumlah yang lumayan banyak sebenarnya ya. Tapi laba bersihnya itu naiknya sampai 361% atau 300 juta euro teman-teman. Wow, ini jelas merupakan satu sentimen yang positif ya. Ini juga alasan meskipun secara analis riset di Yahoo Finance itu miss, artinya estimasinya itu tidak sesuai dari ekspektasi analis, tapi kalau ternyata labanya seperti ini naik 361% ya, tentu saja investor akan tetap senang ya dengan hasil keuangan dari Spotify teman-teman. Untuk total asetnya naik 38%, liability-nya naik hanya 8% teman-teman. Nah, kita sekarang cek di Reku. Bagi yang belum tahu ya, di Reku, iya, situs Reku yang memperjualbelikan kripto sekarang juga sudah bisa digunakan untuk menjual beli saham. Dan ini menarik, kenapa? Karena di Reku itu disediakan ini nih, statistik kunci yang cukup akurat dan simple, jadi tidak sampai overwhelming seperti banyak situs-situs yang lainnya. Karena kunci-kunci valuasinya itu sudah disediakan dengan sangat cantik ya di Reku ini. Makanya saya selalu menyatakan Reku di analisis saya. Seperti ini nih, price to earning-nya itu 172 kalinya. Sedangkan di sini ya, di Google itu kan 191 ya, tidak terlalu jauh dengan analisis di Reku teman-teman.
Sedangkan price to sales-nya 5, price to book-nya 18-nya. Ini kita cek ya, price to book dari Spotify itu 18, artinya lumayan mahal ya secara valuasi teman-teman, dengan price to sales hanya 5 kalinya saja. Dan price to earning-nya mahal banget sampai 172. Jadi kalian harus tahu ya, dividend yield-nya masih kosong ya, jadi Spotify jelas masih belum membagikan dividen teman-teman. Nah, untuk keuntungannya, gross profit margin-nya atau laba kotornya itu 27%, lumayan menguntungkan. Nah, tapi kita cek di sini ya, net profit margin-nya itu hanya 3,22%-nya saja. Jadi laba bersihnya itu sangat-sangat tipis teman-teman. Nah, sedangkan ROE-nya atau return on equity-nya itu 14, alias bagus ya. Kalau menurut saya, ROE antara 10-20% itu kita kategorikan sebagai bagus, tapi di atas 20% itu sangat bagus ya. Tapi Spotify itu kan di 14%, artinya secara ROE masih sangat oke teman-teman ya. Sedangkan ROA-nya itu yang kurang bagus karena utang Spotify masih cukup banyak, sehingga ROA-nya itu hanya 5%. Tapi meskipun ROA-nya itu 5% teman-teman, kalau pendapatan Spotify yang ini terus meningkat seperti ini, lama-kelamaan return on asetnya juga akan naik ya, artinya akan membaik teman-teman. Itu lanjut kita ke Yahoo Finance untuk mengecek statistiknya terlebih dahulu teman-teman. Market capital dari Spotify itu sebenarnya terus meningkat ya, dari tahun 2023 itu hanya 31 miliar dolar ya, udah didolarkan kalau di sini teman-teman. Tapi sekarang itu sudah naik mencapai 95 miliar dolar. Artinya Spotify itu perusahaan yang disukai oleh para investor nih teman-teman. Analisis di Yahoo Finance itu sudah saya jelaskan tadi, itu miss, tapi meskipun miss ya, tetap disukai oleh investor. Buktinya adalah analis rekomendasi, yaitu di sini tuh di bulan November ini ya, dari total 37 analis itu 19-nya tuh merekomendasikan untuk buy dan 8 merekomendasikan untuk strong buy teman-teman, dan hanya 9 yang hold dan sangat sedikit yang underperform atau sell. Artinya secara overall saham Spotify itu menurut Yahoo Finance itu masih sangat layak untuk dibeli ya, dengan target tingginya itu di 581 teman-teman. Nah, sekarang kita cek ya, untuk memastikan sekali lagi mengenai saham Spotify ini, kita cek di situs Nasdaq ya. Nah, untuk dividen historinya jelas ya, saya hanya memastikan saja karena sudah tahu sebenarnya kalau Spotify itu belum membagikan dividen. Jadi kalau kalian membeli Spotify, kalian harus tahu meskipun saham itu sangat bagus secara growth, tapi dia kan belum membagikan dividen. Jadi ekspektasi kalian hanyalah untuk capital gain ya, bukan untuk dividen teman-teman. Karena Spotify masih kosong seperti ini, belum membagikan dividen. Nah, kita cek analis risetnya. Menurut situs Nasdaq, Spotify itu adalah buy berdasarkan 27 analis ya, dan saya sangat setuju dengan analis ini karena memang dari segi apapun kita cek ya, itu Spotify memang layak untuk dibeli meskipun dengan beberapa catatan, yaitu PE-nya tinggi, belum membagikan dividen, dan untuk keuntungannya juga laba bersihnya itu sangat kecil teman-teman ya, dari 3,99 miliar euro itu laba bersihnya hanya 300 juta saja. Tapi secara growth Spotify itu jelas sangat layak untuk dimiliki. Nah, bagaimana nih menurut kalian? Apakah menurut kalian Spotify itu layak untuk dibeli? Tuliskan di kolom komentar ya. Jika kalian memiliki request saham apa yang ingin dibahas di konten kedepannya, tuliskan juga di kolom komentar. Oke? Klik like, subscribe, dan share jika kalian suka video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam investasi.